Kalau kita boleh menilai mengenai debat kandidat calon wakil presiden antara Caimin, Pak Mahfud, dan Gibran, maka orang akan lebih cenderung yang paling bisa menguasai panggung adalah Gibran Raka Buming Raka. Dan menurut saya itu benar, karena saya melihat Gibran menguasai panggung dan itulah ilmu public speaking yang dikuasai oleh Gibran. Walaupun demikian, ada beberapa data yang menjadi perbincangan publik dan masih dipersoalkan terkait misalkan Gibran memberikan pertanyaan mengenai SGIE kepada Caimin dan Caimin tidak bisa menjawab apa singkatan dari SGIE. Tetapi sisi lain Gibran juga begitu, ketika memberikan penjelasan singkatan dari SGIE dia nyontek juga, membaca juga singkatan dari SGIE. Artinya Gibran juga tidak menguasai sebenarnya singkatan dari SGIE walaupun dia yang pertama melontarkan pertanyaan tersebut. Coba kita tonton video yang satu ini. SGIE itu adalah State of Global Islamic Economy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Teman-teman, kita akan mereview kembali terkait debat kandidat calon wakil presiden yang mempertemukan Muhaimin Iskandar, Gibran, dan Profesor Mahfud MD. Ternyata banyak warga masyarakat yang menilai Gibran menguasai panggung. Terlepas dari isi dari data yang disampaikan Gibran itu yang menjadi perbincangan. Nah teman-teman, terkait penampilan Gibran ini mendapat sorotan juga dari Rocky Gerung. Kita tonton video yang satu ini. Yang paling utama sebetulnya adalah saudara Gibran, walaupun kita tahu dia berupaya untuk terlihat pada gesturnya, tetapi kan publik hanya melihat kalaupun dia menghafal, itu harusnya bisa ditebak lebih cepat oleh Mahfud maupun oleh Caimin. Jadi seolah-olah nggak ada persiapan di timnya Caimin maupun Pak Mahfud untuk mengantisipasi kira-kira kalau Gibran bicara tentang data gampang nggak dipatahin kan. Kira-kira kalau Gibran bicara tentang teori pajak itu mudah nggak diakali kan. Kan itu mestinya kan. Kan mengintip kelemahan itu sebetulnya yang mesti disiapkan oleh tim apa namanya nih, coachnya masing-masing kan. Jadi secara penampilan ya tetap Gibran ada di yang menguasai panggung itu. Lepas dari datanya dia hafal, lepas dari kemampuan dia untuk menghubungkan satu logika teks rasio misalnya dengan kecepatan pertumbuhan. Nah itu sahabat Enjoy Channel, pandangan dari Rocky Gerung yang menilai bahwa memang Gibran menguasai panggung pada saat itu. Terlepas konten yang dia sampaikan benar atau tidak, tetapi dia sudah menguasai panggung, menghipnotis orang banyak yang semula orang menganggap bahwa Gibran ini underestimate atau dipandang sebelah mata oleh pihak lawan, ternyata malah Gibran menguasai panggung. Misalkan ketika ada pertanyaan dari panelis temannya, dari pembawa acara, Gibran ini mendengarkan di podium. Nah ketika mau menjawab, dia keluar dari podium itu dan menjelaskan, menerangkan dengan gayanya. Namun demikian ada beberapa hal yang mesti kita lihat juga terkait konten, terkait isi yang disampaikan oleh Gibran. Misalkan mengenai pertanyaan Caimin terkait keberhasilan Gibran di Solo. Bagaimana trik and triknya sehingga dia sukses membawa Solo menjadi lebih baik. Dan ini merupakan satu pertanyaan yang sebenarnya menjebak kepada Gibran. Anggaran yang digelontorkan ke Solo sebelum saya jadi wali kota itu lebih besar. Saya tahulah ini arah pertanyaannya kemana. Tapi yang jelas ini Gus, apa yang sudah dibangun, yang kita lihat bukan bangunan fisiknya saja, tapi kita lihat impactnya ke warga. Bangun masjid menggunakan CSR dari Abu Dhabi, impactnya apa? UMKM kita sekarang melesat. Saya singkat aja mau konfirmasi. Gibran tadi malam bilang bahwa wali kota sebelumnya lebih banyak mendapatkan bantuan dari pusat. Apa benar, Pak? Bohong. Ya enggak lah, saya sana nyari sendiri kok. Kalau itu kan dia enggak pernah nyari. Banyak sekarang loh, Pak. Kok dia mengatakan dia lebih banyak, kok yakin kenapa ya?
Ya dia ngawur aja, nervous saja. Karena datanya ada kok. Jadi setiap tahunnya itu saya tarik sendiri ke sana. Jadi saya dapat playover Manahan itu tahun beda tahun. Kalau ini kan 1 tahun blurs gitu. Beda Pak. Dapat lebih banyak itu. Oh, lebih banyak zaman Gibran ya? Iya, dan APBD saya lebih banyak dibandingkan Mas Gibran. Karena PAD-nya Mas Gibran ini turun. Kalau saya dulu kan kenaikan PAD itu setiap tahun 7%. Kalau Mas Gibran ini hanya 5% aja tidak tercapai. Nah itu sahabat Enjoy Channel terkait data yang dipunyai Gibran dan data yang dipunyai mantan wali kota Solo berbeda. Jadi anggaran yang dipakai Gibran ini jauh lebih besar daripada anggaran dari pemerintah pusat pada waktu FX Rudi menjabat sebagai wali kota Solo. Inilah perbedaan data. Belum lagi terkait debat antara Gibran sama Profesor Mahfud MD mengenai pajak. Nah ini juga terjadi perbedaan pandangan dan saya melihatnya Gibran tidak fokus menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh Mahfud MD. Kemudian sampai Gibran itu mengilustrasikan seperti kebun binatang, di mana kebun binatang itu ada hewan-hewannya yang itu perlu dikasih makan yang cukup sehingga gemuk-gemuk. Nah, jadi ini bicara pajak diibaratkan, diilustrasikan seperti kebun binatang dan hewan. Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya kita tonton video yang satu ini. Saya sekarang mau bertanya dalam topik ini. Di dalam visi dan misi Anda disebut kalau rasio pajak dinaikkan menjadi 23%. Dalam simulasi kami, angka itu hampir tidak masuk akal. Karena pertumbuhan ekonomi bisa 10, padahal selama ini pertumbuhan ekonomi 5-6 gitu. Itu kalau Anda bisa menaikkan rasio pajak sampai segitu bisa 10%. Lalu bagaimana Anda mau menaikkan pajak? Orang mau insentif pajak aja orang tidak ngambil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan cawapres nomor urut 2 untuk menjawab, waktu Anda 2 menit. Prof Mahfud, yang namanya menaikkan rasio pajak dan menaikkan pajak itu beda. Satu, gimana caranya menaikkan penerimaan pajak atau menaikkan rasio pajak? Saya tadi sudah bilang di segmen sebelumnya, kita akan membentuk badan penerimaan pajak dikomandoi langsung oleh Presiden, sehingga akan mempermudah koordinasi dengan kementerian-kementerian terkait. Itu. Jadi DJP dan Bea Cukai akan dilebur jadi satu, sehingga fokus dalam penerimaan negara saja, tidak akan mengurusi lagi masalah pengeluaran. Lalu sekali lagi digitalisasi penting. Saya melihat di Kementerian Keuangan juga sudah menyiapkan, tapi mungkin aplikasinya masih pada tahap testing and enrichment. Kita melihat sudah ada core tax system yang akan disiapkan. Ini nanti akan mempermudah proses bisnis, mempermudah proses administrasi, memperbaiki pelayanan pajak. Misalnya sekarang nanti ketika sistemnya itu keluar, ketika kita akan melaporkan SPT tahunan, kita tidak perlu lagi mengisi dan menghitung karena sistemnya sudah pre-populated, sehingga tinggal klik, tinggal konfirmasi, selesai. Mempermudah. Lalu untuk masalah pertumbuhan ekonomi, Pak, tadi saya bicara masalah hilirisasi, bicara masalah investasi. Sekali lagi, Pak, tadi saya baru bicara masalah nikel, kita belum bicara masalah tembaga, boksit, timah, tembaga, bioetanol, bioaftur, biodiesel. Oh, kita kalau serius ya Pak ya, kita benar-benar bisa menjadi raja energi dunia Pak. Tapi kita harus serius dan harus fokus dan harus ada keberlanjutan dan penyempurnaan. Matur nuwun Prof Mahfud. Harap tenang, kita lanjutkan. Kita beri kesempatan kepada Bapak Mahfud MD untuk menanggapi. Waktunya 1 menit, silakan ya, Bapak. Mas Gibran yang terhormat, apa sih perbedaan antara penerimaan pajak dan tax ratio? Anda bicara 23%, 23% dari apa ini? Kalau Anda bicara bahwa beda antara penerimaan pajak dan rasio atau tax rasio pajak. Kan kalau persen kaitannya dengan PDB, apa 23% dari APBN atau apa? Kalau 23% dari APBN itu salah. Karena sekarang aja sudah 82%.
dengan tax ratio sekarang hanya 10,5, sumbangan terhadap APBN itu 20%. Saya ingin tanya, 23% itu dari apa? 23% dari PDB atau dari APBN atau apa untuk menaikkan pajak? Hati-hati loh, rakyat itu sensitif kalau pajak dinaikkan. Karena kita sudah berkali-kali nawarkan tax amnesty, juga tidak jelas hasilnya. Kemudian tax pajak itu, insentif pajak sudah ditawarkan oleh pemerintah, benar tidak Pak yang mau? Karena diperas-peras juga jadi alat nego di kantor pajak. Nah, oleh sebab itu ini harus jelas 23% dari apa, selesai. Silakan. Masih lanjut. Silakan. Pak, yang saya klarifikasi tadi adalah tax ratio dan menaikkan pajak, Pak. Itu beda. Kita ini tidak ingin berburu di dalam kebun binatang. Kita ingin memperluas kebun binatangnya. Kita tanami, binatangnya kita gemukkan. Artinya apa? Membuka dunia usaha baru. Sekarang NPWP, yang punya NPWP ini baru 30%. Artinya apa? Kita harus melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi. Saya tahu pasti pada negatif thinking. Kita tidak akan memberatkan UMKM yang di bawah omsetnya 500 juta, pajaknya 0. Pengen modal 200 juta, tanpa agunan, nggak ada yang memberatkan, Mbak. Terima kasih. Baik. Harap tenang, kita lanjutkan. Nah, itu sahabat Enjoy Channel terkait debat antara Gibran sama Pak Mahfud MD. Tetapi satu hal yang perlu kita catat juga, bahwa pertanyaan Pak Mahfud ternyata tidak dijawab oleh Gibran mengenai rasio 23%. Dari mana 23% itu? Nah, ini tidak dijawab oleh Gibran. Malah Gibran mengilustrasikan terkait kebun binatang. Jadi kita tidak ingin berburu di dalam kebun binatang, tapi memperluas kebun binatang, kemudian hewan-hewannya digemukkan, ditanami lahannya. Nah, itu yang disampaikan oleh Gibran. Tetapi kalau kita melihat terkait kebun binatang dalam hal urusan pajak, katanya itu lazim, teman-teman. Lazim mengilustrasikan mengenai penerimaan pajak itu dengan diserupakan seperti kebun binatang. Itu katanya dari pihak perpajakan sudah lazim. Coba kita lihat beritanya ya. Kita baca dari Detik, teman ya. Gibran sebut berburu di kebun binatang. Staf Susmenku mengatakan lazim di perpajakan. Katanya lazim, teman ya. Capres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka menyebut berburu di kebun binatang saat berdebat dengan Capres nomor urut 3 Mahfud MD membahas pajak. Staf khusus Menteri Keuangan Menku Justinus Prastowo menilai istilah berburu di kebun binatang hal lazim di dunia perpajakan. Kita mesti fair dan objektif juga. Istilah berburu di kebun binatang ini sudah sangat lazim digunakan di dunia perpajakan, kata Justinus di akun media sosial X, seperti dilihat pada hari Minggu 24 Desember 2023. Prastowo mengizinkan tweetnya dikutip. Istilah berburu di kebun binatang dalam dunia perpajakan membuat Prastowo mengingat teks amnesti atau pengampunan pajak. Menurutnya istilah itu mirip dengan mancing di akuarium. Nah, itu teman-teman pandangan dari staf khusus Menteri Keuangan, katanya lazim menggunakan istilah kebun binatang dalam urusan pajak. Padahal pajak ini objeknya adalah rakyat Indonesia. Kita semua ini terkena objek pajak. Masa kita diilustrasikan seperti kebun binatang dan hewannya dikasih makan, gemuk-gemuk sehingga produktif, dan akhirnya nanti bayar pajak. Intinya kan seperti itu. Jadi ilustrasi yang disampaikan oleh Gibran mengenai kebun binatang itu justru, teman, diamini oleh pihak staf khusus Menteri Keuangan. Katanya sudah lazim bahasa kebun binatang, hewan di dalam dunia perpajakan. Nah, itu teman-teman pandangan dari staf khusus Menteri Keuangan. Lalu bagaimana menurut pendapat teman-teman? Setujukah dengan ilustrasi yang disampaikan Gibran mengenai kebun binatang dalam hal urusan perpajakan?
Makasih teman-teman sudah menonton, dan jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.